Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Armanda, NIM E 2009. Bahwasanya dodol merupakan makanan khas Nusantara. Makanan tradisional yang satu ini lekat dengan cita rasanya yang legit, manis, dan gurih. Latar belakang saya memilih judul ini adalah karena semua orang pasti mempunyai cita-cita. Mempunyai bisnis merupakan impian setiap orang. Ketika lapangan kerja semakin sedikit dan melihat ketidakpastian di tengah wabah corona ini, maka kita sebagai seorang wirausaha atau sebagai pengusaha, kita harus bisa mewujudkan usaha sendiri yang bisa berhaluan atau bisa mempunyai daya saing dengan cara menentukan arah dan tujuan, sehingga ketika kita membuka lapangan pekerjaan, kita bisa mempekerjakan orang lain di usaha kita. Inovasi makanan daerah dodol yang lauh khas Banyuwangi. Usaha yang kami kembangkan pada kali ini adalah makanan daerah, dikarenakan makanan daerah merupakan nilai bangsa kita. Salah satu diantaranya adalah dodol. Di dalam edisi kali ini saya akan mengembangkan dodol sebagai inovasi dari khas Banyuwangi, yaitu jenang lauh. Bidang usaha kami bergerak di bidang makanan, dikarenakan makanan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Kami menawarkan dengan bentuk yang mini agar semua kalangan, mulai dari kalangan rendah, menengah, sampai kalangan atas pun dapat merasakan kelegitan dan kegurihnya dodol labu ini. Sehingga pemasaran yang akan kita terapkan adalah untuk semua kalangan, tidak hanya untuk kalangan atas. Maka dari hal itu kita menawarkan dengan bentuk edisi mini. Harga yang kami tawarkan pun tidak begitu menguras dompet kalian, sehingga bisa kita rasakan. Harga yang kita tawarkan adalah Rp6.000 per pieces, dan per mika itu berisi 12 dodol labu. Visi dan misi usaha dodol labu ini ada beberapa, yaitu visi kami adalah mengeksistensikan jalanan atau tradisional Nusantara, terkhusus Banyuwangi, yaitu dodol, yang kita kenal di dalam bahasa Banyuwangi yaitu sebagai jenang lauh, yang menjadi pemasukan di berbagai daerah di kota Banyuwangi, dan menjadikan dodol labu sebagai jenis dodol yang terbaik dan dari segi kualitas dan kuantitasnya tertentunya. Misi kami adalah memperkenalkan labu kuning sebagai makanan, sebagai jajanan yang mudah dimodifikasi dan dikemas lebih elegan dan menarik untuk diminati di kalangan modern sekarang. Terutama yang kami kembangkan adalah di Desa Wongsorjo. Yang kedua adalah memperdayakan ibu-ibu rumah tangga yang produktif, yang berkelanjutan, sehingga kita bisa memperoleh sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan dan kepuasan bagi konsumen, sehingga ketika konsumen mendatangi kita atau melakukan transaksi jual beli, mereka mempunyai kepuasan dan nilai lebih kepada kita. Yang keempat adalah memperdayakan petani labu kuning. Jadi selain kita membuka usaha, kita juga mempunyai lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat sekitar yang ada di sekitar usaha kita mampu menikmati hasil dari usaha kita. Yang terakhir adalah dari misi kita adalah memastikan pemasaran dari jenang lauh. Di sini kami memasarkan dengan berbagai cara, antaranya adalah sebagai toko offline dan baik secara toko online.
Analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha di sini saya menerapkan ada 3, yaitu price, promotion, and place. Price di sini adalah harga yang ditawarkan untuk produk ini adalah sekitar harga 6.000 per mika, yang dimana di dalam mika tersebut berisikan 12 pieces atau 12 biji dodol labu. Yang kedua adalah promotion. Promosi di sini saya sebagai ketua usaha di sini diamanai atau melalui media sosial yaitu Facebook dan Instagram yaitu oleh-oleh khas Banyuwangi. Marketing atau pemasaran di sini via stand offline yaitu berupa toko oleh-oleh khas Banyuwangi, dan online yaitu dengan website resmi oleh-oleh khas Banyuwangi dan brosur yang kita bagikan di sekitar usaha kita. Yang ketiga adalah place. Tempat yang kita jadikan sebagai peluang usaha di sini adalah yang pertama bertempat di Balai Desa Kecamatan Wongsorejo. Tempat tersebut merupakan lokasi yang strategis karena berada di pinggir jalan raya. Yang kedua adalah Porkmas Kreativa Style Genteng, sehingga masyarakat apabila berada dari jalur utara dapat membeli atau mendapatkan dodol labu dari Kecamatan Wongsorejo, sedangkan dari daerah selatan mampu memperoleh dodol labu dari daerah Style Genteng, sehingga pemasaran dapat berkembang atau berjalan sesuai dengan target pemasaran. Yang berikutnya adalah tentang sistem pemasaran. Sistem pemasaran di sini yang kami terapkan adalah 6. Yang diantaranya adalah keamanan, physical building, people, product, and sasaran penjualan serta processing. Physical building di sini adalah yaitu kita menerapkan tempat usaha kita terletak di pinggir jalan raya sehingga akses yang ditawarkan pun mudah untuk diakses oleh pembeli. Kedua adalah people. Di dalam usaha ini dibutuhkan sumber daya yang berkualitas yang bisa diajak berkompromi di dalam bekerja sama di dalam mengembangkan bisnis secara kolektif. Sedangkan processing adalah penjual akan membuat papan reklame sehingga konsumen pun akan mudah tertarik dengan apa yang kita tawarkan atau produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Selanjutnya pembeli akan mengetahui sistem dan tata kelola dalam bisnis ini, sehingga konsumen pun akan menilai transparansi di dalam suatu usaha. Produk di sini produk yang kita buat adalah jenis dodol yaitu jenang lawu khas Banyuwangi, di mana produk tersebut merupakan sesuatu mempunyai nilai otentik yang khas dengan Banyuwangi, yaitu berupa dodol labu kuning. Sasaran penjualan pada kali ini adalah yaitu kalangan menengah ke atas maupun kalangan bawah. Dengan harga yang cukup murah, otomatis kalangan bawah pun juga akan meminati bidang usaha ini. Alat-alat dan bahan di dalam mengelola bisnis ini. Alat-alatnya yaitu berupa tungku untuk memasak dodol, gas, panci, pisau, nampan, baskom, serta ulekan dodol. Sedangkan bahan-bahan yang kita perlukan adalah labu kuning, gula jawa atau gula aren, santan, garam, tepung sagu tani, ketan putih, serta yang terakhir adalah daun pandan. Berikut saya akan membagikan tips untuk cara mengelola atau mengolah dodol labu. Yang pertama adalah rebus labu kuning kurang lebih 15 menit. Yang kedua adalah haluskan labu kuning campur dengan kanji, tepung, ketan putih lalu sisihkan. Yang ketiga adalah masak santan dan daun pandan serta gula merah hingga gula larut di dalam panci, di dalam santan. Bisa ditambah sedikit gula apabila kalian suka manis. Yang kemudian adalah tuang larutan santan di dalam wajan sehingga masukkan labu yang sudah ditiriskan. Yang kemudian adalah aduk terus menerus hingga mengental dan kalis kira-kira sekitar 2 jam. Waktu yang lama, emang lama di dalam memasak dodol ini. Kemudian tuang jenang di dalam loyang atau nampan datar yang telah diolesi plastik atau daun.
tujuannya adalah agar tidak lengket. Yang kemudian adalah ketika sudah dingin dan adonan hampir mengeras yang telah dialasi oleh plastik atau daun, kemudian kita potong-potong sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian letakkan di atas plastik wrap yang sudah dipotong-potong sesuai dengan selera kita. Kemudian adalah jenang lawu siap dihidangkan. Kemudian jenang lawu siap dikemas sesuai di dalam mika kecil dengan takaran per mika berisikan 12 jenang lawu. Perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia di sini ada beberapa. Yang diantaranya adalah kita membagi 3 periode, yaitu periode jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang. Di dalam jangka pendek kita menerapkan kapasitas produksi per bulan adalah 20 kilo. Sedangkan kapasitas produksi di dalam jangka per tahun kita menerapkan 240 kg. Di sini kita membutuhkan beberapa staf produksi. Di sini kami membutuhkan 1, staf pemasaran 1, serta staf keuangan 1. Di dalam jangka menengah kita memperkirakan atau kapasitas produksi per bulan adalah 40 kg per bulan. Di mana kita membutuhkan staf produksi 2, sedangkan staf pemasaran 1, sedangkan staf keuangan 1. Sedangkan di dalam periode jangka yang panjang kita memaksimalkan kapasitas produksi kita di dalam dodol labu adalah 60 kg per bulan. Sedangkan kapasitas produksi kilogram per tahun adalah 720 kg. Di sini kita membutuhkan 2 manajer, yaitu manajer produksi dan yang kedua adalah manajer pemasaran. Sedangkan kita membutuhkan 3 staf di bagian produksi dan 1 staf di bagian pemasaran dan 1 staf di bagian keuangan. Proyeksi di dalam kelayakan usaha. Di sini saya akan menerangkan tentang pengeluaran normal, yaitu biaya harian sebesar Rp112.000, sedangkan biaya per bulannya adalah Rp1.344.000. Pengeluaran tidak normal ada di biaya per bulan, yaitu sebesar Rp56.000. Biaya karyawan Rp25.000 per orang atau per hari, sedangkan biaya per bulan adalah Rp1.800.000, sedangkan biaya untuk perawatannya adalah Rp56.000 per bulan. Pengeluaran total adalah Rp3.256.000, sedangkan pendapatan yang kita peroleh sebagai pendapatan normal adalah sebesar Rp600.000 di dalam biaya harian, dan pendapatan normal per bulan adalah Rp7.200.000, sedangkan pendapatan tidak normal kita adalah 0, sedangkan pendapatan tidak normal per bulan kita adalah Rp56.000. Jadi pendapatan kita sebesar Rp7.256.000 dikurangi pengeluaran kita sebesar Rp3.256.000, maka laba bersih kita yang kita tawarkan adalah 4 juta. Dodol labu ini merupakan salah satu jenis usaha yang bisa kita terapkan dan cukup menjanjikan untuk kita rasakan pada saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.